Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema mengucap syukur. Mengucap syukur. Ucapan syukur mempunyai kuasa seperti doa dan pujian. Kalau doa dengan yakin, besar kuasanya. Kuasa pujian mampu merubuhkan tembok Yeriko, maka ucapan syukur mampu menarik kuasa Allah untuk memberkati kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Salah satu yang dikehendaki Allah dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya adalah mengucap syukur dalam segala hal. Saat kita mengucap syukur dalam segala hal berarti kita mengakui Tuhan itu adalah Allah yang baik, saudaraku, yang dapat memberkati kita dalam segala hal sesuai dengan kehendaknya bagi kita. Dan dalam Efesus 5 ayat 20 firman Tuhan berkata, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kapan kita mengucap syukur, saudara? Itu pertanyaannya. Kita harus mengucap syukur senantiasa dan dalam segala waktu, karena segala hal yang Tuhan lakukan bagi kita orang-orang percaya yang mengasihi Dia adalah hal yang baik, saudara. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita, tetapi saudara, suatu masa depan yang penuh dengan harapan. Dan itu ditulis dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, mari kita mengasihi Allah, saudara. Mari kita mengasihi Allah supaya rencana yang terbaiknya terjadi dalam diri kita. Ada banyak, saudara, hal yang dapat kita syukuri, saudara, dalam hidup ini kepada Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang begitu baik bagi kita. Mari, saudara, yang pertama, kita mengucap syukur untuk berkat keselamatan. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, saudara. Dan Yohanes 5 ayat 24 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita mengucap syukur, saudara, untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, kita mengucap syukur untuk berkat pengampunannya. Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya, saudara. Kita mengucap syukur untuk pengampunan dosa dari Tuhan. Kemudian, saudara, yang ketiga, kita mengucap syukur untuk berkat kesembuhan dan pemeliharaan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Haleluya, saudara. Kita disembuhkan dan kita dipelihara oleh Tuhan. Dan yang keempat, kita mengucap syukur karena jawaban doa dari Tuhan. Mazmur 116 ayat 1 dan 2. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyedengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tuhan, saudara, mendengar doa-doa kita. Yohanes 21 ayat 25, saudara, menggambarkan betapa banyak lagi, saudara, alasan untuk kita mengucap syukur. Di dalam ayat ini, Yohanes 21 ayat 25, firman Tuhan berkata, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus dituliskan itu.
Kenapa saudara? Terlalu banyak. Terlalu banyak. Tidak ada yang bisa saudara memuat. Masih banyak hal lain yang diperbuat oleh Yesus kepada kita, yang olehnya kita dapat mengucap syukur. Tuhan Yesus begitu baik kepada kita, karena itu marilah kita mengucap syukur senantiasa, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita semua. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kembali kita baca, kita renungkan. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apakah kehendak Allah bagi kita saudara? Dalam ayat ini adalah mengucap syukur dalam segala hal. Karena Allah baik, Allah mengasihi kita, Allah menyayangi kita. Dia sudah berkorban di kayu salib. Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah Tuhan kita. Dia saudara adalah pokok anggur. Dia adalah penyembuh. Dia adalah pelindung. Saudara, bersama dengan Dia kita aman. Kita diberkati. Karena itu mari kita mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang begitu banyak Tuhan. Kalau dunia ini menjadi kertasnya dan laut menjadi tintanya, tidak cukup untuk menuliskan begitu banyak kebaikan-kebaikan-Mu. Karena itu kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu, keselamatan-Mu, berkat-berkat-Mu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like dan subscribe dan bunyikan loncengnya. Bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.